Atau infak itu ada dua macam. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib adalah dengan kata lain namanya zakat. Jadi zakat atau infak wajib, kalau kita sudah mempunyai harta minimal 1 nisab. Satu nisab itu berapa rupiah? Kalau dihitung dengan rupiah, nah itu tergantung harga emas. Karena nisab itu diukurnya, patokannya adalah emas. Ya berarti kalau kita memiliki uang senilai 90 gram emas, nah berarti itu namanya sudah mempunyai harta 1 nisab. Ya, itu selain daripada kebutuhan pokok. Lalu kebutuhan pokok itu apa? Tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakaian dan sebagainya yang dibutuhkan, ya, yang tidak boleh tidak. Setiap hari kita harus memakainya, harus menggunakannya. Nah, itu namanya kebutuhan pokok. Di luar itu kita masih punya harta lebih, atau masih punya kelebihan harta, kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala senilai 90 gram emas. Nah, maka ini berarti infaknya infak wajib alias sedekah wajib, dengan kata lain namanya zakat. Berapa persen yang wajib dikeluarkan? Nah, itu sedikit, ya, hanya 2,5%. Berapa bulan sekali? Lama, ya, jadi setahun sekali. Kalau kita sudah memiliki harta 1 nisab lebih atau minimal 1 nisab, maka itu setahun sekali wajib diinfakkan, wajib disodakohkan zakat namanya sebanyak 2,5% dalam setahun sekali. Sedikit, ya. Nah, bahkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, orang-orang yang tidak mau sedekah wajib yang padahal hartanya sudah banyak, nah ini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Munafiqun Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas solihin. Nah, yang artinya wallahu a'lam bishawab, wa anfiqu, dan infakkanlah. Maksudnya infakkan di sini adalah infak wajib, ya. Sedekah wajib. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami rezekikan kepadamu min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menghampirimu, sebelum mati datang menjemputmu. Nah, nanti kalau kamu sudah mati, sudah sakarat, kamu akan merengek-rengek memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tunda dulu kematianku sebentar saja ya Allah. Saya mohon jangan dulu dimatikan sekarang, sebentar saja ya Allah, tunda kematianku supaya aku dapat membayar zakat dan supaya aku menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ini sedang sakaratnya. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nih orang kaya yang pertama tidak mau bayar zakat, yang kedua yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, ya, uangnya sudah banyak tidak mau melaksanakan ibadah haji. Nah, ini sama. Ketika sakarat dia akan merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kematiannya ditunda. Ya, Masya Allah.
Lalu bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menunda kematian seseorang pun apabila sudah datang ajalnya. Apabila sudah datang waktu kematiannya, pada saat itu harus mati. Ya, tidak bisa ditunda-tunda. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan apabila sudah datang, ya, apabila sudah datang ajal waktu kematian mereka, tidak akan mundur atau maju sedikit pun. Pada saat itu mereka harus mati. Manusia harus mati. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi ayat ini adalah ancaman ya bagi orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Bagi orang kaya yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, yaitu masalah infak yang wajib alias zakat. Nah, sekarang infak yang sunnah bagaimana? Kalau infak yang sunnah mah umpamanya kita belum punya harta satu nisab, ya, belum mencapai satu nisab harta kita nih, masih di bawah 90 gram. Ya, umpamanya kalau di total nih harta kita cuman ya kira-kira 30 gram kalau dihitung dengan emas ya. Nah, kalau harga emas 2 juta ya berarti 30 gram itu kan 60 juta. Kalau harga emasnya 2 juta. Cuman nggak tahu saya harga emas sekarang berapa tuh. Ya. Nah, kalau kita punya emas baru 30 gram di luar kebutuhan pokok, baru punya harta senilai 30 gram atau 20 gram. Nah, ini makan kita belum wajib ya, belum wajib membayar zakat. Nah, ini namanya sedekah sunnah. Atau sunnah bersedekah. Sunnah berinfak bagi siapa saja yang mempunyai kelebihan rizki, yang mempunyai kelebihan daripada kebutuhan pokok, lebih daripada tempat tinggalnya, daripada makanan pokoknya, daripada pakaiannya. Nah, itu berarti kita punya lebih. Kalau kita punya lebih dari kebutuhan pokok kita, ya, padahal kita belum mencapai satu nisab hartanya, nah itu berarti di situ kita sunnah berinfak. Nah, itu waktu berinfaknya kapan? Apakah tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali? Nah, lebih afdol, lebih hebat ya kalau memang kita punya lebih, yaitu tiap hari gitu. Tiap hari kita berinfak sesuai dengan kemampuan gitu. Walaupun sedikit, yang terbaik itu adalah yang rutin, yang dilakukan dengan rutin. Ya, sebagaimana kata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, infak sunnah itu atau sedekah sunnah itu afdolnya tiap hari dan diberikannya setelah sholat subuh. Itu yang afdol ya kalau kita sedekah sunnah. Kenapa nih harus setelah sholat subuh afdolnya? Nah, karena ada hadis yang menyatakan, ya, hadis Rasulullah SAW, bahwasanya as-shadaqatu tadfa'u sab'ina atau tadfa'u tamna'u, ya, tamna'u sab'ina baban minal bala. Yang bahasa kitanya sedekah, maksudnya sedekah sunnah itu akan mencegah pelakunya daripada 70 pintu bahaya, 70 pintu bala. Ya, makanya kata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, kalau kita mau berinfak sunnah, sedekah sunnah setiap hari,
Nah itu yang paling afdol setelah sholat subuh. Ya setelah masuk waktu subuh nanti di hari tersebut umpamanya kalau ada bahaya balai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan wasilah sedekah maka kita tidak akan terkena balai. Nah, itu maksudnya ya kata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam sebuah kitabnya yang namanya kitab Risalatul Mu'awanah. Kan hebat ya, Masya Allah, balasannya juga luar biasa, pahalanya besar. Di dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya pahala sedekah itu dibagi dua balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. 30% diberikan sekarang di dunia. Yang 70% nah itu untuk akhirat. Yang 30% itu disalurkannya kemana oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi ke kesehatan. Ya, jadi badan kita selalu sehat. Terus bisa jadi ke keluarga kita, anak dan istri kita juga sehat, baik-baik saja. Jadi orang-orang baik bisa jadi disalurkannya ke sana. Nah, itu yang di dunia. Yang di akhirat ya udah otomatis surga. Ya. Jadi di akhirat balasannya orang yang berinfak sedekah yang penting didasari dengan iman, itu balasannya adalah pahala. Setiap pahala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ya, bahkan kata Abdul Wahab ya, kata Syekh Abdul Wahab bin Ahmad di dalam kitab Al-Badri ya, Al-Badril Munir, beliau menyatakan anfik ma fil jaibi yati ma fil ghaib, yang artinya infakkanlah apa yang ada padamu, nanti yang belum datang ya akan datang kepadamu. Ya. Infakkanlah apa yang ada padamu, yang kita punya nanti akan datang ya, yang baru, rezeki yang baru. Akan datang harta yang baru. Nah, berarti kesimpulannya kalau kita mau berinfak ya berarti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baru. Ya bahkan minimal 1 dibalas 10, 1000 dibalas 10.000, nah 1.000.000 dibalas 10 juta. Ya insya Allah Tuhan, yang penting kita yakin, yang penting kita percaya dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Dalam sabda Rasulullah SAW juga dijelaskan ya, idza wasa'allahu fa'ausi'u, rawahul Bukhari. Nah ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang bahasa kitanya, apabila kamu diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu pun harus memberikan keluasan kepada saudara-saudaramu. Ya. Nah, berarti kalau Allah memberikan keluasan rezeki kepada kita, memudahkan rezeki kepada kita, maka kita pun harus memberikan kemudahan kepada orang lain, pada saudara kita, artinya membantu mereka gitu. Kalau kita diberikan kemudahan, maka kita harus mau membantu atau mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Bahkan ini sunnah hukumnya ya. Jadi kata Imam Busini ini beliau mengambil daripada para ulama, yustahabu liman labisa sauban jadidan ayata sodako bisaubil atik. Jadi sunnah hukumnya bagi orang-orang yang membeli baju baru, pakaian baru, sunnah hukumnya mensodakokan pakaian yang sudah lama tapi yang masih layak dipakai. Ini sunnah ya, bukan wajib ya, tapi sunnah. Kalau kita kebeli baju baru, beli pakaian baru,
maka pakaian kita yang sudah lama itu sunnah hukumnya disodakohkan kepada yang membutuhkan. Ya kalau di Jakarta ini kadang-kadang kan ada musim banjir, ada musim kebakaran. Tuh, itu yang kebakaran kan sangat membutuhkan pakaian. Gitu. Ya udahlah. Kalau kita masih punya yang masih baru, udah pakaian-pakaian yang sudah lama, yang masih bisa dipakai, kita infakkan. Kita sedekahkan kepada orang-orang yang terkena bencana kebakaran umpama ini ya di Jakarta kan itu sering terjadi itu kan yang namanya kebakaran ya, banjir juga kadang-kadang itu kan kalau musim banjir nah yang kebanjiran juga itu sangat membutuhkan pakaian udah pakaian bekas nggak apa-apa ya ini sunnah hukumnya disedekahkan apalagi yang sudah enggak kita pakai itu kan tapi masih layak pakai Masya Allah kita cari nih orang yang membutuhkan di mana dengan cari informasi ya, orang-orang yang sangat membutuhkan pakaian walaupun pakaian bekas ini sangat bagus sekali ya sangat dianjurkan oleh agama kita hukumnya sunnah nah, berarti setiap sunnah atau ibadah setiap ibadah balasannya dari Allah adalah pahala setiap pahala balasannya surga apalagi perbuatan terpuji yang dianjurkan oleh agama adalah nasihan li ibadillahi ta'ala. Jadi sesama orang muslim, sesama orang Islam, sesama orang beriman harus nasihan. Saling menasehati sesama hamba Allah Ta'ala. Ini maksudnya apa? Saling menasehati di sini aida'iyan lahum ila ma bihi sholahu ya, mengajak mereka, mengajak hamba-hamba Allah, mengajak manusia kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada hal-hal yang maslahat ya, masalah ya contoh kalau ada baik urusan dunia maupun urusan agama ya yang penting maslahat, yang penting manfaat ya apalagi urusan agama dengan kita ngajak ngaji ini bagus ini nasihat namanya kita ajak ngaji tetangga kita ajak ngaji saudara-saudara kita ya ajak bertalabul ilmi karena bertalabul ilmi itu sangat manfaat sangat maslahat dunia dan akhirat barang siapa yang mengajak kepada kebaikan kepada petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang diajaknya kalau dia mau kalau kita ajak si A, umpamanya si A itu mau ya ke masjid, mau berjamaah, mau bertalabul ilmi, tuh di samping kita mendapatkan pahala mengajak, juga mendapatkan pahala si A. Si A umpamanya sholat berjamaah pahala 27. Nah kita kebagian 27 tanpa mengurangi pahala si A, gitu kan? Jadi sama-sama 27. Contoh ini contoh doa ya. Kalau berjamaah umpamanya. Ya contoh lain kita duduk di majelis taklim umpamanya kan pahalanya senilai 50M umpama ini contohnya. 50M nih. Kita ngajak satu orang si B. Kita ajak si B untuk duduk di majelis taklim lalu si B mau. Nah, pahala si B 50M kita yang ngajak pun kebagian daripada pahala si B yaitu 50M juga ya tanpa mengurangi pahala si B yang kita ajak. Itu kalau ngajak kepada kebaikan. Ya. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, tuh di samping pahala kita sendiri, ya umpamanya pahala kita duduk 1 jam di majelis taklim senilai 50M. Nah, bonus dari si B 50M jadi 100M. Nah ini contoh ya. Ini contoh doa kan. Itu seperti itu kalau kita mengajak pada kebaikan. Lalu kalau keburukan bagaimana? Keburukan pun sama gitu. Kalau kita mengajak kepada keburukan, kepada maksiat, umpamanya itu orang mau tuh diajak maksiat. Ya, si A umpama
Kita ajak untuk berbuat maksiat, lalu si A mau. Terus dosanya 50 ton umpama. Dosa maksiat tersebut 50 ton. Dan kita dapat juga 50 ton dari dosa si A yang kita ajak maksiat. Belum ditambah dosa kita 50 ton. Berarti 100 ton dosa kita tuh. Ya, satu kali maksiat. Kenapa? Karena ngajak orang gitu. Karena kita mau maksiat, ngajak orang lain, dan orang lain yang kita ajak maksiat mau kebetulan. Jadi Pak, dosanya double. Dosa kita sendiri ditambah dengan dosa yang kita ajak maksiat tanpa mengurangi dosanya. Ya, kalau 50 ton, 50 ton. Ya. Masing-masing 50 ton. Yang ngajak yang paling rugi. Kenapa? Di samping dia dapat bonus dosa 50 ton dan juga menanggung dosa dia sendiri sebanyak 50 ton juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Jadi hati-hatilah ya. Walaupun kita memang masih suka berbuat maksiat, tapi jangan sampai mengajak orang lain untuk berbuat maksiat. Walaupun kita umpamanya masih belum doyan berbuat baik, ini umpama doang ya. Masih belum doyan ke masjid, masih belum doyan umpamanya untuk berthalabul ilmi, tapi lebih bagus kita menganjurkan orang lain supaya berthalabul ilmi. Itu seperti itu ya. Itu namanya nasihat, kan? Terus apalagi? Di samping kita harus mengajak manusia kepada hal-hal yang maslahat, pada hal-hal yang berguna bermanfaat, juga wanahian amma fihil fasadu. Kita pun harus mencegah manusia, mencegah saudara-saudara kita dari hal-hal yang mengandung bahaya, baik bahaya dunia, terlebih lagi bahaya akhirat. Jangankan bahaya akhirat, bahaya dunia pun itu jangan sampai ya. Jangan sampai umpamanya ada orang mau terjerumus kepada bahaya, ya, kepada kecelakaan. Nah, udah kita selamatkan, kita cegah bagaimana caranya supaya tetangga kita tidak terjerumus kepada kecelakaan, tidak terjerumus kepada bahaya madarat. Nah, ini harus kita cegah. Apalagi bahaya akhirat. Ya, bahaya akhirat itu maksiat gitu kan. Kalau ada orang maksiat harus kita cegah, jangan dibiarkan. Masuk apalagi anak dan istri kita, tetangga kita, ya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau kira-kira kita mampu dengan lisan, ya dengan ucapan, dengan ya lakukan pencegahan dengan lisan. Ya kalau mampu dengan tangan, ya dengan kekuasaan, ya, lakukan dengan kekuasaan. Supaya saudara kita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain. Baik urusan dunia maupun terlebih lagi urusan akhirat, urusan agama nih. Jangan pernah masing-masing ya. Jadi agama Islam itu bukan agama yang masing-masing. Nggak bisa kita masing-masing. Kalau masing-masing aja dia ke neraka, kita umpamanya enggak. Itu nggak bisa begitu ya. Jadi kalau kita melihat tetangga kita umpamanya lakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya akan disiksa oleh Allah, nah itu tidak bisa masing-masing. Ya, tapi diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah itu. Ya, artinya apa? Nah, ini kan dikatakan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak saling nasihat menasihati dengan hak, dengan iman, dan juga saling nasihat menasihati dengan sabar ya di dalam melaksanakan taat, di dalam melaksanakan ibadah, sabar di dalam menjauhi maksiat. Nah, ini termasuk orang yang rugi kata Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Masa itu semuanya masa. Dari masa lalu sampai masa kiamat. Nah, itu namanya masa itu. Dari mulai dunia diciptakan, nah itu sudah ada masa. Sampai kapan itu masa? Sampai kiamat, nah itu masa. Ya. Atau zaman, demi masa, firman Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua manusia rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak rugi ya. Orang beriman juga saling berpesan ya, watawasau bil haq, saling berpesan bil haq, maksudnya dengan iman tafsirnya. Saling berpesan dengan iman dan saling berpesan bil sobri, dengan sabar. Artinya sabar di dalam menjalankan taat ibadah dan sabar di dalam menjauhi maksiat, menjauhi larangan, termasuk sabar ketika mendapat musibah. Nah, ini gak rugi berarti ya. Iman, ya, amal soleh, saling berpesan dengan iman, saling berpesan dengan sabar dalam menjalankan taat, menjauhi maksiat. Ya makanya tuh, ketika ada orang bermaksiat, ya tetangga kita, apalagi anak dan istri kita, maka wajib hukumnya kita cegah, wajib dihentikan. Tuh, bahkan ada hadis yang menyatakan, ya, Imam Asbahani meriwayatkan satu hadis Rasulullah SAW bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Tuh, jadi sabda Rasul, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u liman qolaha malam yastahifu bihaqqiha. Yang artinya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tidak henti-hentinya akan bermanfaat, akan berguna bagi siapa? Liman qolaha, bagi orang-orang yang membacanya. Jadi orang yang membaca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, nah itu kalimat tersebut akan bermanfaat, ya. Akan terus selamanya bermanfaat, selamanya berguna, malam yastahifu bihaqqiha, selama orang yang membaca kalimat tauhid tersebut tidak meremehkan haknya kalimat tauhid, tidak meremehkan haknya kalimat la ilaha illallah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, wa mal istighfaru bihaqqiha, wahai Rasulullah, itu bagaimana meremehkan kalimat tauhid? Rasul menjawab, ya, yadharul amalu bima asillah fala yunkiru wala yughayyiru. Nah, dia melihat kemaksiatan kepada Allah, ya. Dia melihat nampak jelas bahwasanya ada kemaksiatan di depan matanya, fala yunkiru wala yughayyiru, tetapi dia tidak mengingkarinya dan tidak menghentikannya alias tidak merubahnya. Nah, ini berarti namanya meremehkan hak kalimat tauhid, meremehkan hak kalimat la ilaha illallah. Ya berarti kalau ada orang membaca, walaupun dia rajin membaca kalimat tauhid, banyak membaca kalimat la ilaha illallah, menurut hadis ini kalimat tauhidnya tidak berguna. Kalimat la ilaha illallahnya tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Karena dia meremehkan hak-haknya. Yaitu ketika melihat kemaksiatan, ketika melihat kemunkaran, hatinya tidak mengingkari,
dan tidak ada upaya dan usaha untuk menghentikannya. Ini bahaya ya. Nah, berarti kesimpulannya tadi gitu kan, ketika kita melihat kemunkaran, ketika kita melihat kemaksiatan siapapun pelakunya, nah itu minimal hati kita mengingkari ya. Jadi artinya hati kita jangan sampai setuju gitu. Oh saya nggak setuju nih kemunkaran ya Allah. Mudah-mudahan kalau kita tidak mampu dengan lisan gitu kan. Ya kalau mampu dengan lisan ya dengan lisan. Kalau mampu dengan kekuasaan dengan tangan ya dengan tangan. Nah ini umpamanya kita wah dengan tangan dengan kekuasaan kita nggak mampu. Umpama nih nggak mampu karena orangnya wah begini-begini. Dengan lisan juga nggak mampu. Wah ini kayaknya kalau dicegah dengan lisan bisa-bisa waduh ribut nih urusannya kan. Iya. Udah minimal dengan hati gitu. Artinya hati kita mengingkari kemaksiatan yang kita lihat ya, yang ada di depan mata kita, yang nampak gitu kan. Ya haru itu artinya nampak jelas di depan mata kita gitu. Perbuatan maksiat ya udahlah, dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, ya udah hati kita mengingkarinya. Hati kita jangan sampai setuju dengan kemunkaran. Nah itu ya, itu berarti kalimat tauhid tidak berguna. Belum lagi ya dalam hadis selanjutnya sabda Rasul, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkari qabla an tad'u fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Nah ini juga lebih berbahaya lagi. Ini sabda Rasul, suruhlah manusia untuk berbuat baik dan cegahlah mereka daripada berbuat munkar, daripada berbuat maksiat. Sebelum kamu berdoa tidak akan diijabah oleh Allah. Sebelum kamu beristighfar mohon ampun, tetapi dosamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama bahaya dengan tadi. Kalau tadi kalimat tauhidnya tidak akan bermanfaat, kalau ini yang pertama, walaupun kita berdoa sebanyak-banyaknya, kalau kita membiarkan kemunkaran, tidak pernah mengajak kepada kebaikan kepada manusia dan membiarkan ridho dengan kemunkaran, kemaksiatan, doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis ini ya. Dan juga walaupun kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dosa kita tidak akan diampuni. Alasannya kenapa? Ya karena kita nggak pernah mengajak kepada kebaikan, karena kita nggak pernah mencegah daripada perbuatan maksiat, minimal dengan hati itu tadi. Ini berarti bahayanya gede, bahayanya besar. Bahkan para pendeta dahulu, pendeta orang Nasrani ya, orang Yahudi, orang-orang pinternya. Pendeta itu kan orang yang pintar. Kalau zaman Islam ulamanya, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani zaman dahulu dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka tidak beribadah. Mereka beribadah. Ya, kenapa dikutuk? Kenapa dilaknat oleh Allah melalui lisan para nabinya? Ya, Masya Allah. Ya karena mereka itu kan tidak mau beramar ma'ruf dan nahi munkar. Masya Allah. Nah, berarti ya kembali kepada nasihan li ibadillah. Jadi artinya siapapun kita tetap harus saling menasehati. Ya, berarti saling menasehati, saling berpesan dengan iman, saling berpesan dengan sabar ini bukan hanya tugas para kiai ya. Bukan hanya tugas para ustadz, tugas kita semuanya, gitu kan? Terutama sekali yang paling dekat dengan kita hidupnya adalah anak dan istri kita, gitu kan? Ketika anak dan istri kita lakukan kemunkaran, lakukan kemaksiatan, maka ini kita pasti mampu, insya Allah ya, pasti mampu ya mencegahnya dengan tangan, dengan kekuasaan. Langsung ya lisan ya kekuasaan, ya lisan ya tangan itu pasti mampu ya. Kalau yang berbuat munkarat anak dan istri kita, jangan begitu. Nah ini dosa. Nah itu bisa langsung kepada anak.
Kalau kepada orang lain kan kita waduh mikir-mikir dulu nih, Pak kira-kira ngajak ribut apa enggak nih urusannya. Kalau kira-kira ngajak ribut, ya udah dalam hati saja. Gitu kan? Kalau kira-kira bisa diatasi, ya kenapa bisa diatasi? Yang pertama memang sudah kenal orangnya, yang kedua memang sudah akrab. Nah, ini kan sudah pasti bisa diatasi tuh walaupun dengan lisan gitu kan. Nah, tolong dong Bang, jangan begitu. Nah, ini nggak boleh. Ini haram hukumnya kan bisa tuh kan. Kalau sudah kenal gitu kan. Kalau sudah akrab. Tetapi orang yang belum kenal ini, waduh bahaya nih memang kalau orang yang belum kenal. Bisa-bisa ngajak ribut gitu. Tapi kalau sudah kenal, insya Allah ya. Sudah akrab, sudah kenal, insya Allah gitu kan. Walaupun dia umpamanya nggak nurut nasihat kita, tapi insya Allah nggak bakalan ajak ribut, insya Allah ya. Kenapa? Ya karena sudah kenal ya. Makanya dalam teori yang lain gitu kan, teori amar ma'ruf nahi munkar itu ya kita harus melihat sikon juga gitu, harus melihat situasi dan kondisi juga nih, ini kira-kira menimbulkan keributan atau enggak. Jadi harus kita analisa dulu. Kalau kira-kira menimbulkan keributan, kalau kira-kira menimbulkan permusuhan, nah udah kita cukup di dalam hati saja ya untuk mencegah kemungkarannya. Artinya hati kita tidak boleh setuju. Hati kita harus mengingkari terhadap kemaksiatan, terhadap kemungkaran yang terjadi dimanapun. Itu seperti itu. Ya, waduh, Masya Allah sudah Isya nih ya. Sebentar lagi. Udah Isya belum? Belum ya? Dikit lagi waktu Isya. Nah, sambil menunggu waktu Isya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan ditanyakan. Ya silakan. Niatnya untuk apapun itu boleh tidak. Yang kedua, saya sedekah sama anak yatim. Terus saya minta doanya sama anak yatim itu boleh tidak itu? Ya. Saya biar jangan rame. Terus yang ketiga, soal mancing nih. Mancing itu hadiahnya hadiah minyak. Itu kalau gini itu harus apa itu? Mancing. Oh iya dia. Yang pertama, sedekah untuk orang tua. Itu bagus ya. Jadi ketika kita sedekah, ya Allah, kita mohon pada Allah, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah ini kepada almarhum orang tua saya. Ini bagus. Terus kita dapat enggak? Dapat. Dan pahalanya memang enggak dikurangi gitu kan. Tidak dikurangi atau enggak dibagi dua, enggak. Pahalanya tetap utuh. Kita dapat pahala utuh, orang tua kita pun pahalanya utuh. Kalau 100 semua katakan 100%, kita dapat 100%, orang tua kita pun almarhum dapat 100%. Gitu. Terus yang kedua anak yatim, kita sedekah kepada anak yatim, kita minta doanya, pertanyaan boleh atau enggak? Nah, itu boleh ya. Boleh kita minta doanya kepada siapapun yang kita beri sedekah termasuk anak yatim. Gitu. Cuman kurang bagus doang. Iya, kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Kita menolong tapi ada apa? Iya, ngarepin itunya, iya imbalan gitu, ngarepin imbalan gitu. Boleh, tapi ya itu kurang bagus karena ngarepin imbalan gitu, ngarepin doa. Gitu. Ya kalau kita mau bantu ya udah bantu aja. Nggak masalah nih, saya bantu. Udah jangan ngarepin imbalan. Itu yang paling bagus. Iya, yang penting niatnya. Tapi kalau bertanya boleh dan enggak, nah itu boleh. Gitu. Yang ketiga, mancingnya bayar ya? Iya. Iya, kita mau mancing kan bayar nih. Dapat hadiah. Ya. Itu termasuknya judi. Ya, itu hukumnya judi. Kenapa ya? Karena kita bayar dulu ya. Kita bayar, lalu kita dapat hadiah. Sama sebenarnya MTQ juga MTQ ya. MTQ juga sama. Kalau umpamanya pesertanya suruh bayar. Peserta MTQ ini bayar nih. Terus setelah MTQ ada juara satu. Ini sama. Sama dengan mancing tadi. Walaupun bayar formulir gitu, ini
Biasa kan daftar dulu kan, daftar biasanya. Ya daftar. Formulir doang. Ya. Ngisi formulir bayar. Kayak kita sekolah kita beli formulir gitu. Oh. Ya itu ya bayar juga ya. Itu bayarnya gede gak sih kalau MTQ kalau bayar? Hah? Ya kalau memang kira-kira ya gede, ya itu sama judi. Berarti sama masang nih, bayar kan masang nih, ngarepin hadiah. Kecuali nggak bayar, peserta nggak dipungut bayaran kecuali. Peserta mancing kebanyakan, oh udah silakan mancing ya dapat hadiah, tapi nggak dipungut bayaran, itu boleh. Ya. Kalau ada ilmunya nggak bakal bayar. Hah? Kalau ada ilmunya nggak bakal bayar. Memang dia nggak ada ilmunya, ya udah bayar. Bayar ya. Aduh. Oh iya, nah itu masalahnya ya, yang bayarnya itu ya, yang jadi judi itu ya. Iya, nggak boleh berarti. Terus sesuatu yang ada kita bayar itu termasuk judi. Iya, undian kan itu namanya undian, judi. Termasuk judi itu namanya. Apapun dia, gitu kan, apapun bentuknya. Disayangkan gitu. Tapi kan udah disyaratkan sama panitia itu. Walaupun kita niat sedekah gimana itu udah disyaratkan sama panitia. Iya, udah ada iya, biar menentu sekian ya. Nah, itu mah teknik panitia itu mah. Iya, sama-sama juga. Iya, tetap. Jadi ada yang namanya sedekah mengharapkan hadiah kan itu kan. Ya, udah judi lah, hukumnya judi gitu. Jadi hukumnya judi. Jadi kalau kita mau mengadakan lomba ya, lomba apapun atau lomba MTQ atau mancing, jangan daftar, jangan bayar tuh pesertanya, jangan bayar. Nah ini berarti harus dari sponsor umpamanya kan, hadiahnya itu dari sponsor. Umpama nih peserta nggak ada yang bayar, itu baru boleh. Ya itu halal. Kalau peserta bayar, waduh mau mancing bayar dulu. Iya itu judi, itu judi masuknya. Ya. Nah berarti bagi yang belum ya, udah jangan ya, jangan mancing bayar dapat hadiah. Nah, karena itu memang nggak boleh lah menurut agama. Mancing dikali nggak bayar. Ya. Terus yang udah, ya udah kita beristighfar gitu, menampun kepada Allah. Nah udah gitu aja, kan? Dan kita ya harus berpikir juga nih, ini mancing ini manfaatnya apa nih? Kalau mancing bayar kayak tadi kan, ya mungkin dapat hadiahnya apa ikannya? Oh, uang bisa uang ya? Uang, makanya orang tuh pasti tergiurnya dengan itu lah hadiah ini. Iya, gede hadiahnya ya. Jadi umpamanya daftar 50.000 umpamanya, hadiahnya 1 juta. Oh iya emangnya gede ya hadiah. Itu pun kalau dapat ya. Ya kita mikir, nah itu judi ya, janganlah. Jangan pikir 2 kali ya. Sama kayak burung. Ya burung juga seperti itu burung. Sama burung bayar kita. Mau lomba burung itu lomba burung. Iya sama jadi juga. Ya. Apa? Kalau arisan mah enggak ya. Nabung itu mah. Kocok itu kocok kan? Iya itu mah bukan judi lah. Iya. Itu uang kita sendiri kemudian kan dibalikin lagi sama kita itu. Iya. Itu mah apa namanya? Bisa dikatakan nabung lah ya. Nabung. Iya tarik, iya nabung tapi dengan cara berbarengan gitu kan. Nah iya. Terus dikocok siapa yang keluar duluan, nah itu dapat. Nah itu mah kan bukan daftar bayar kayak tadi enggak. Arisan enggak ya, insya Allah arisan enggak termasuk judi gitu maksudnya. Walaupun dikocok gitu, diundi. Ya itu karena caranya beda gitu. Kalau tadi kan peserta bayar terus mengharapkan hadiah.
Ya kalau arisan mah enggak lah. Kita kumpulin uang kita nih 100.000. Nah, umpama nih ya ada 10 orang dapatnya kan 1 juta nih. Kocok. Nah, keluar si A dapat 1 juta. Nah, adapun nanti mau ngasih kepada panitia kepada yang ngocok nih ya si yang dapat itu nggak masalah itu apa namanya kebijaksanaan. Iya, uang lelah lah atau gimana itu nggak masalah itu. Enggak ya. Jadi arisan tidak termasuk judi. Kalau mancing bayar, nah itu judi. Ya. Lomba apapun, kalau pesertanya dipinta bayaran, lalu diiming-imingi dengan hadiah, nah itu sama hukumnya judi. Ya. Gitu. Itu tadi kembali lagi ke zakat mal. Ketika belum ada nasabnya, ya nisab. Itu tetap nggak 2,5% nggak, hanya sunnah. Sunnah, iya. Ketika kita punya belum nyampe 1 nisab, nah itu sunnah hukumnya. Nggak nyampe wajib ya, nggak wajib, sunnah. Tapi nggak dikenakan 2,5%. Nggak, itu mah seberapa aja gitu. Berapa aja gitu. Kalau sunnah mah nggak. Kalau cuma main pakai 2,5% nggak masalah. Nggak masalah, itu bagus juga ya. Yang sunnah tapi pakai 2,5%, nah itu juga bagus, lebih bagus gitu daripada di bawah 2,5%, nomor 1% umumnya kan. Itu lebih bagus 2,5%. Masuknya sunnah, nggak wajib. Yang wajib itu apabila sudah 1 nisab 90 gram. Ya, kalau uang berarti ya tergantung harga emas itu kalau uang, termasuk dagang gitu kan. Dagang juga sama. Ya, dagang apa aja nih kita nih? Dagang sembako, nah, dikalkulasikan akhir tahun dihitung nih. Ada berapa dagangan kita ya? Untung dengan barang gitu. Barangnya ada senilai berapa, terus uangnya yang bernilai uang ada berapa di jumlah. Kalau sampai nisab ya udah wajib berarti setiap setahun sekali. Iya. Jadi penghitungan setahun sekali itu agak sulit. Ya sulit ya. Iya. Kalau namanya dagang itu agak sulit. Ya. Enggak sulit sebenarnya. Ini barang ada berapa akhir tahun? Iya tadi itu. Terus umpamanya yang udah kejual uangnya ada berapa? Udah gitu, sebenarnya nggak sulit lah. Sulitnya di mana coba? Kalau saya kan perhitungannya tiap bulan pengeluaran sekian, dihitungnya dari per bulan itu apa aku pas setahun digandakan gitu? Enggak begitu. Iya, setahun digabungkan. Iya, dari per bulan itu. Dari per bulan itu. Hari per bulan. Iya. Kalau semuanya kita ini setahun, memang ada tuh kamu nggak bakalan mencapai nisab. Nggak nyampe nisab ya? Iya, kalau setahun sekali. Iya. Iya, kalau umpamanya nggak nyampe nisab ya berarti nggak wajib. Iya, gitu. Kalau umpamanya dari bulan atau sehari sampai sebulan, saya itu sampai setahun itu bisa nyampe nisab. Iya. Tapi dihitung dengan yang udah keluar segala macam udah. Iya, maksudnya itu dikalkulasikan pengeluaran berapa, pemasukannya berapa. Oh iya. Ya udah itu mah gimana mudahnya aja, karena nyewa dagang mah susah sih ya. Ya keluar masuk gitu kan. Iya, keluar masuk. Berputar. Ya udah gimana gampangnya aja kalau begitu. Allahu Akbar. Ya berarti kesimpulannya yang belum nisab hukumnya sunnah. Sunnah itu bebas ya, mau 1%, 2%, 2,5% itu nggak masalah. Kalau yang sunnah, tapi kalau yang wajib itu harus 2,5% ya. Wajib 2,5% yang dikeluarkannya. Begitu. Makanya banyak kalau setiap bulan puasa di Jakarta padahal belum ada itu sekian. Belum ada nisab ya. Itu berarti sunnah. Ya. Kita nggak masalah masukin ke sedekah sunnah gitu. Nggak masalah. Walaupun si orang itu bilangnya zakat mal. Zakat mal. Oh iya, nggak masalah, berarti zakat mal sunnah berarti hukumnya. Iya gitu aja. Iya, zakat dan sedekah sama kan? Zakat juga, cuman ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat wajib yang sudah 1 nisab, zakat sunnah yang di bawah 1 nisab. Udah gitu aja, nggak masalah. Nah. Oh ya silakan. Kalau harga yang bergerak, wajib dari seperti rumah gitu kan. Tanah gitu. Kalau sawah dan tanah itu hasilnya
hasilnya ya. Kalau nggak ada hasil, ya udah nggak usah dijakatin. Karena nggak ada hasil, jakatin apanya? Ya contoh sawah nih, kalau digarap nih ya, kalau digarap nih sawah, itu nisabnya 2 ton. Kalau satu kali ngegarap dapat 2 ton, berarti sudah 1 nisab nih. Ya,